Petani Mangga Kaya Raya yang Rendah Hati episode ke-6. Sesuai dengan obrolan antara Pak Indra dan Pak Rocky sebelumnya, akhirnya mereka bersepakat akan bertemu di lokasi perkebunan. Pak Rocky yang sudah sampai di lokasi tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Pak Yana di kantor perkebunannya. Pak Yana merupakan salah satu orang kaya yang ada di kampungnya Suji. Orang yang selama ini dianggap tega merampas tanah petani yang berhutang kepadanya. Kagetnya Pak Rocky karena ternyata kabar rencana penjualan lahan perkebunan sudah menyebar luas. Pak Rocky pun merasa heran dengan hal itu. Pak Rocky akhirnya ingat jika beberapa hari yang lalu dia pernah ngobrol dengan manajer perkebunannya terkait rencana perkebunannya yang akan dijual. Pak Rocky pun menduga mungkin dari si manajer tersebut informasi itu pun menyebar. Pak Yana yang baru turun dari mobilnya langsung menuju ke arah Pak Rocky. "Selamat pagi Pak," ucap Pak Yana sambil mengulurkan tangannya ke Pak Rocky. "Perkenalkan saya Yana, tadi saya nanya-nanya ke pegawai yang ada di bagian depan tadi. Katanya pemilik perkebunan ini sedang ada di sini, jadi saya langsung menemui Pak Rocky ke sini. Apa benar Pak itu infonya kalau lahan perkebunan ini mau dijual?" tanya Pak Yana kepada Pak Rocky. Pak Rocky pun sempat diam beberapa saat. "Oh ya, kebetulan saya kesini juga berniat akan bertemu dengan calon pembeli perkebunan ini," jawab Pak Rocky. "Ngomong-ngomong rencananya akan dijual berapa Pak perkebunan ini?" tanya Pak Yana. "Rencananya akan saya jual 150 miliar Pak," jawab Pak Rocky. "Bagaimana kalau saya beli 50 miliar Pak? Katanya Pak Rocky lagi butuh uang. Dan katanya Pak Rocky mau pindah ke Palangkaraya. Kalau Pak Rocky bersedia akan saya bayar hari ini juga," lanjut Pak Yana nyerocos ke Pak Rocky. "Lagian juga kalau harganya 150 miliar enggak akan ada yang beli Pak. Saya tahu persis orang-orang di sini enggak ada yang punya uang sebanyak itu," celoteh Pak Yana. Pak Rocky pun hanya tersenyum. "Iya bener Pak, kalau Bapak nunggu ada yang beli dengan harga yang Bapak tawarkan tadi 150 miliar pasti yang beli bukan orang sini. Dan pasti nanti terjualnya bisa lama, sedangkan Bapak kan katanya butuh uangnya harus cepat." Pak Yana menambahkan, "Kalau Pak Rocky masih kurang, saya tambahin deh menjadi 55 miliar. Pak Rocky pun kembali tersenyum sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Tak selang berapa lama, datanglah sebuah mobil Kijang Innova milik Pak Indra ke kantor perkebunan tersebut. Dari dalam mobil selain Pak Indra juga terlihat Suji yang menggunakan pakaian sederhana. Pak Yana yang melihat Suji turun bersama Pak Indra mendadak terkejut. Dirinya tak menyangka anak muda yang kemarin dia suruh untuk menyemprot tanaman padinya datang bersama kepala kantor cabang salah satu bank besar di daerahnya. Apalagi untuk menemui langsung pemilik perusahaan perkebunan yang selama ini sering dibicarakan Pak Yana ke warga yang ada di kampungnya. Pak Rocky pun lantas meminta izin sebentar untuk menyambut Pak Indra dan Suji. "Selamat datang Pak Indra," ucap Pak Rocky sambil menjabat tangan Pak Indra dan Suji. "Oh tidak apa-apa Pak, saya juga belum lama datangnya," balas Pak Rocky. "Oh ya, kalau orang yang mau beli lahan perkebunan saya kapan datangnya ya?" Pak Rocky bertanya ke Pak Indra. Pak Indra lantas tersenyum dan menunjuk ke arah Suji. Kebetulan Nak Suji ini yang berencana menjadi pembeli seluruh perkebunan milik Pak Rocky.
Pak Rocky pun langsung kaget mendengar ucapan Pak Indra. Pak Yana yang mendengar obrolan antara Pak Rocky dan Pak Indra juga tak kalah terkejut. Dirinya merasa tidak percaya dengan apa yang barusan dia dengar. Kalau yang mau beli lahan perkebunan yang sangat luas itu yakni Suji. Pemuda dari kampungnya yang selama ini berasal dari keluarga yang kurang mampu. Secara refleks Pak Yana langsung mendekati Pak Rocky dan Pak Indra yang sedang berbicara. "Itu tidak salah barusan yang saya dengar?" tanya Pak Yana penasaran ke Pak Indra. "Si bocah ini," tunjuk Pak Yana ke arah Suji. Pak Indra yang sudah mengenal Pak Yana pun langsung mengangguk dan tersenyum. "Iya Pak," jawab Pak Indra dengan singkat. Merasa tetap tidak percaya dengan jawaban dari Pak Indra, kemudian Pak Yana langsung melabrak Suji. "Suji, awas kamu ya, jangan macam-macam. Kamu ini punya apa? Saya tahu kamu tidak punya uang. Kemarin aja kamu nyemprot sawah saya untuk cari uang agar kamu bisa makan," gertak Pak Yana sambil menunjuk jarinya ke muka Suji. Pak Rocky yang mendengar ucapan kasar dari Pak Yana pun langsung bereaksi. "Maaf bapak-bapak, mari kita sama-sama duduk di kursi sambil ngobrol santai." "Silahkan," ucap Pak Rocky mengarahkan para tamunya untuk duduk di sofa yang ada di ruang kerjanya. Setelah semuanya duduk, Pak Rocky pun lantas kembali membuka pembicaraan. "Begini bapak-bapak, seperti yang bapak-bapak tahu, saya berencana menjual perusahaan saya termasuk seluruh perkebunan ini. Jujur rencana saya ini hanya saya sampaikan ke manajer perkebunan saya dan Pak Indra. Saya pribadi tidak ingin ada keributan terkait penjualan ini," ucap Pak Rocky. "Tapi kan saya yang datang duluan Pak," tiba-tiba Pak Yana menyela. Pak Rocky pun tersenyum mendengar kata-kata dari Pak Yana tersebut. Kemudian Pak Rocky kembali menjelaskan, "Saya berencana menjual perusahaan ini sebesar 150 miliar rupiah seperti yang saya sampaikan kemarin ke Pak Indra. Saya pribadi tidak masalah siapapun nanti yang akan membelinya, asalkan sesuai dengan harga yang saya tawarkan. Kalau tadi Pak Yana sempat menawar dengan harga 55 miliar, mohon maaf saya masih belum cocok dengan harganya." Pak Yana pun langsung diam mendengar ucapan dari Pak Rocky. Sementara itu Pak Indra dan Suji yang sedari tadi mendengarkan hanya tersenyum. "Bagaimana menurut Pak Indra?" tanya Pak Rocky ke Pak Indra. "Seperti yang kemarin saya sampaikan ke Pak Rocky, bahwa saya akan berusaha mempertemukan Pak Rocky dengan calon pembeli. Nah kebetulan saat ini saya sudah membawanya ke hadapan Pak Rocky. Nak Suji ini yang tertarik untuk membeli seluruh perkebunan yang nanti Pak Rocky jual." Pak Rocky pun mengangguk-anggukan kepalanya sambil tersenyum melihat ke Suji. Tiba-tiba Pak Yana kembali menyela. "Jangan percaya Pak Rocky, anak ini pembohong," sambil menunjuk Suji. "Boro-boro mau beli seluruh perkebunan ini. Untuk beli beras aja dia harus kerja dulu di sawah, atau bantu angkut-angkut ikan di tempat pelelangan ikan. Lihat aja pakaiannya. Berapa itu harga baju dan celananya? Paling cuma 100 ribuan. Pak Rocky pun kemudian langsung berinisiatif menenangkan Pak Yana. "Maaf Pak Yana, berhubung ini perkebunan milik saya maka saya yang memutuskan kepada siapa akan saya jual. Apalagi tawaran harga dari Pak Yana tadi tidak sampai setengahnya. Memang benar saya berniat akan pindah ke Palangkaraya dalam beberapa hari.
Namun bukan berarti saya sangat butuh uang dan harus menjual perkebunan saya secepatnya. Kembali saya tegaskan bahwa saya akan menjualnya dengan harga yang sudah saya sampaikan. Pak Yana pun kemudian langsung terdiam usai mendengar ucapan Pak Rocky tersebut. Sementara itu Pak Indra kemudian melanjutkan penjelasannya. Berhubung saya sudah membawa calon pembelinya ke hadapan Pak Rocky, jadi silahkan bisa langsung membicarakan harga antara Pak Rocky dan Naksuji. Dan saya ingin tegaskan bahwa Naksuji memiliki dana di rekening tabungannya lebih dari cukup untuk membeli seluruh perkebunan milik Pak Rocky. Ucap Pak Indra sambil melihat wajah Pak Yana. Pak Yana pun hanya duduk terdiam, karena merasa uang di rekeningnya mentok di angka 55 miliar rupiah. Termasuk jika harus menjual seluruh harta dan tanahnya juga tidak akan mampu untuk membeli perkebunan milik Pak Rocky. Begini aja, lanjut Pak Rocky meneruskan pembicaraan. Jika Naksuji serius untuk membeli perkebunan ini, saya akan turunkan harganya menjadi 125 miliar rupiah. Hal ini saya lakukan sebagai bentuk apresiasi saya kepada anak muda seperti Naksuji yang ingin menekuni bidang perkebunan. Jujur, dengan harga segitu saya tidak memetik untung. Saya hanya ingin modal yang sudah saya tanamkan bisa kembali. Seluruh yang ada di ruangan itu pun terkejut dengan Suji yang tiba-tiba berdiri dan mengulurkan tangannya secara sopan ke Pak Rocky. "Oke Pak, saya setuju," ucap Suji secara singkat. Mendengar kesepakatan itu, Pak Yana pun mendadak pingsan. Bagaimana sikap Pak Yana setelah gagal membeli lahan perkebunan milik Pak Rocky? Dan bagaimana cara Suji mengelola perkebunan yang selama ini mengalami penurunan jumlah produksi tersebut? Simak cerita selanjutnya di Kisah Petani Mangga Kaya Raya yang Rendah Hati episode ke-7.